Halo, perkenalkan, saya Daryl Denali Jeremia Siahaan, NPM 61620012227. Hari ini saya akan menjelaskan eh, kedua fitur ini, yaitu Solver Tool dan Pivot Table pada Microsoft Excel untuk memenuhi tugas Excel komputasi matematika C dari kelas C saya. Ya, terdapat data ini. Data tersebut adalah data rekayasa yang saya buat sendiri untuk mencontohkan Solver Tool. Solver Tool sendiri itu adalah sebuah program add-in yang digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum, serta menambahkan syarat-syarat untuk membantu pengolahan data. Untuk mendapatkan add-in tersebut, bisa langsung saja ke file. Saya ulang lagi. Ke file, ke more, lalu options. Kemudian terdapat di sini ada edits. Kemudian di sini harusnya ada Solver Tool. Akan tetapi karena saya sudah menginstal Solver Tool tersebut, maka sudah tidak ada lagi di sini. Sekarang terdapat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tabel data di sini. Data di sini akan mencari target unit untuk dijual, kemudian total keuntungan dan total modalnya juga. Di bawah di sini sudah tertera kode sama dengan sum untuk menjumlahkan semua yang ada di atas ini. Ya, untuk yang pertama-tama, kita akan mencari target unit untuk dijual. Ini yang akan dicari, yang akan dibantu oleh Solver Tool. Dan di sini ada unit di gudang, atau bisa dibilang stoknya, atau berapa unit yang dimiliki. Kemudian modal per unit, jadi satu kaset, ini ceritanya kaset game. Satu kaset di sini, ada 15 kaset game Minecraft, contohnya, 8 kaset PES, 4 kaset FIFA, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ini modal per unitnya, jadi satu unit ini harganya 575.000 satu unit kaset Minecraft. Kemudian untuk PES 400.000 satu unitnya, dan seterusnya ke bawah. Di sini juga tertera harga jualnya. Harga jual dari kaset-kasetnya, ceritanya Kapal Jaya Gaming ini menjual misalnya Minecraft per unitnya 600.000. Kemudian juga di sini RP juga saya perlu tambahkan, ini saya menggunakan format sales. Jadi berapapun yang saya isi, sudah otomatis ke currency untuk berubahnya jadi rupiah. Ya, kemudian untuk keuntungan bersihnya, kita mendapat harga jual dikurang modal per unitnya, langsung mendapatkan di sini. Selanjutnya untuk total modal, saya menggunakan B3 dikali D3. Untuk total modalnya yaitu dari di sini target unit untuk dijual dikali dengan modalnya per unit. Dan yang terakhir di total keuntungan, yaitu B3 dikali F3, berarti di kolom sini, di kolom B, dikali dengan kolom F, untuk menghitung total keuntungan. Ya, selanjutnya terdapat juga dua tambahan informasi, yaitu kita bermisalkan modal setiap harinya adalah 15 juta, dan kemudian batas penjualan per hari adalah 50 unit. Dengan itu, dengan data-data yang tersedia, kita bisa mulai menggunakan software. Sekarang kita cek dulu terlebih dahulu software-nya. Saya sudah siapkan di sini dari sebelumnya. Di sini kita menambahin constraints atau aturan-aturan pentingnya. Tapi pertama-tama kita menaruh set objektif ya, itu ngelihat di H3. Salah ini ya. Harusnya di H10. Ini bukan di H3, ini salah tadi. Di H10. Kemudian juga by changing variable cells, itu maksudnya untuk mengubah ini dari B3 sampai B9, karena ini yang kita cari. Kita menerima bantuan dari Solver Tools untuk mencari target unit untuk dijualnya, untuk mendapatkan hasil maksimumnya. Jangan lupa untuk pencet max di sini untuk mencari maksimum.
Kemudian kita menambahin constraints atau aturan-aturan. Seperti contohnya yang pertama, B10 lebih kecil sama dengan B13. Kenapa demikian? Karena target unit untuk dijual tidak boleh lebih besar daripada batas penjualan per hari. Karena batas penjualannya dipermisalkan 50, ini bisa diganti. Dan software bisa membantunya nanti. Tapi saya akan mencontohkan pergantiannya nanti. Kemudian untuk B3 sampai B9 ini harus lebih kecil daripada unit di gudang. Karena target unit untuk dijual tidak mungkin lebih besar daripada stok yang ada. Tentunya juga ditambahin ini harus integer agar bilangan pasti, karena tidak bisa membeli setengah dari suatu produk. Kemudian juga untuk G10, ya ini, total modal tidak boleh lebih besar daripada modal perharinya. Karena ini ceritanya untuk pembelian perharinya ya. Untuk kemudian kita langsung saja bisa mencet solve. Oh ya, untuk menambahkan constraints-constraints-nya bisa kita pencet add. Untuk lalu kita pencet misalnya di sini. Dan kita bisa mendapatkan aturan-aturannya seperti kayak integer, dan lebih kecil atau sama dengan, dan seterusnya. Kemudian kita bisa pencet solve. Sepertinya ada yang salah nih. Sebentar ya. Coba kita ulang untuk H10-nya. Oh, ini ya. Coba. Subjektif. Ini. The changing variable cells. Dari sini ke sini. Oh ya. Sip. Kemudian dapat dilihat. Total target unit dijual kita mencapai 50 karena ternyata modalnya cukup. Dan terlihat di sini sudah maksimumnya. Untuk mendapatkan maksimum, software tool membantu kami untuk paling bagusnya seperti ini. Untuk mendapatkan nilai maksimal karena melihat, memperhitungkan keuntungan-keuntungannya juga. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah modal per hari dan batas penjualan per harinya. Misalkan kita taruh batas penjualan per hari menjadi kecil, dan modal per harinya menjadi kecil juga. Misalkan 2 juta. Sekarang kita kembali menggunakan software tools di data, software. Pencet solve. Dapat dilihat bahwa stok per harinya menjadi mentok 16. Padahal batas penjualan per harinya kita taruh 20. Ini dikarenakan modal per hari kita kurang. Misalkan kita naikkan modal per harinya kembali jadi taruh 8 juta. Kemudian kita solve lagi. Mentok ke batas penjualan per harinya. Itu guna dari software tool. Kemudian sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pivot table. Pivot table sendiri itu digunakan untuk membantu kita dalam memperjelas data, terutama untuk data-data yang besar seperti data ID. Data ID banyak sekali, bisa dilihat sampai row paling bawahnya merupakan di 847.060. Dan sampai BG itu berarti banyak juga ya kolomnya ya. Untuk menggunakan pivot table cukup sederhana. Cukup kita pencet insert, kemudian pencet pivot table yang di tanda panah ke bawahnya, lalu pencet from table to range. Ini otomatis diturunkan ke paling bawah dari datanya, karena datanya dari ujung sampai ujung ini otomatis dipilih sendiri. Dari Excel-nya, kita akan menggunakannya di paling atas ya. Jadi kita drag up lagi, di scroll di sini. Kita pencet, jangan lupa di existing worksheet. Kalau di new worksheet juga bisa.
dan nanti akan menambahkan sheet. Tapi kita akan menggunakan the existing worksheet. Sudah. Bisa pencet. Ya, kemudian location-nya kita dapat memilih sendiri mau di mana. Biasanya itu otomatis di paling bawahnya, di sebelahnya. Tapi bisa dipilih sendiri mau di mana sebenarnya. Misalkan kita taruh di kolom BH. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Pivot table fields. Data ini yang saya ambil adalah merupakan data lama yang telah dipakai untuk mata kuliah pemrograman komputer pada semester 2. Datanya sebenarnya terserah, tidak harus apa aja. Biasanya pivot table ini dipakai untuk data-data besar, seperti pada contoh yang saya gunakan. Sekarang kita akan, ini cukup mudah ya. Tinggal kita taruh apa aja yang kita mau kepada rows-nya misalkan. Ini membuat tabel baru ya. Dan misalnya di bawah kontinen kan ada negara-negaranya. Kita bisa letakkan location pada rows juga. Jadi ini akan memperjelas ya. Misalnya Afrika, kalau kita double tap di sini, bisa kita lihat semua ini di Afrika, negara-negara di Afrika. Kota-kota. Lupalah saya, geografinya memang kurang. Iya benar, negara-negara dari benua Afrika. Ya kita dapat bisa melihat negara-negaranya. Kemudian buat di Asia juga, Eropa, North America, Oceania, dan selanjutnya. Ya, ini blank ini kemungkinan karena kurang lengkapnya data ya. Kemudian bisa ditambahkan lagi, misalkan di values-nya kita mencari total kasus dari COVID-19. Jadi tertera di sini. Kemudian juga kita bisa melihat di cases-nya, misalkan kita taruh di kolomnya. Ini prosesnya agak lama. Tergantung pada laptopnya. Seperti saya kayaknya error nih. Nah, itu dia. Akhirnya berhasil. Kita bisa lihat pada kolomnya tertera new cases-nya, serta values-nya, total cases-nya. Bisa juga digabungkan. Ini lebih, oh ini terlalu banyak ternyata ya. Misalkan kita taruh new cases-nya di values-nya juga. Hilang. Bentar ya. Ya, kembali di sini. Table. Terlihat di sini. Sum of new cases, sum of total cases. Juga bisa dipindah-pindahkan juga kalau diinginkan, misalnya kontinennya di sini. Kemudian sum of new cases dan total cases kita taruh di rows. Ini lebih fleksibel dan tentu terserah pengguna mau menggunakannya seperti apa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.